Langsung saja. Nomor 1, Johan hendak melaksanakan sholat berjamaah. Tiba-tiba ada anjing menjilat sarungnya. Maka Johan harus mensucikannya terlebih dahulu karena jilatan anjing termasuk najis. A. Mughaladhah, B. Mukhafafah, C. Mutawasithah ainiyah, D. Mutawasithah hukmiyah. Jawabannya adalah A. Mughaladhah ya. Jadi anjing itu termasuk najis mughaladhah, termasuk najis yang berat. Cara mensucikannya yaitu disiram dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu ya. Kalau mukhafafah ini adalah najis ringan. Contohnya apa? Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang masih bayi, belum makan apapun, hanya minum asinya ibu. Kalau najis mutawasithah ainiyah ya, najis-najis biasa itu ya, kencing, kemudian kotoran, nah, itu namanya najis mutawasithah. Cara mensucikannya ya digebyur, dibersihkan airnya. Langsung soal kedua. Dalam kegiatan pramuka, siswa MTS melakukan sholat berjamaah. Sebelum sholat mereka berwudu menggunakan air sungai. Hukum wudu yang dilakukan adalah A. Diragukan, B. Tidak sah, C. Makruh, D. Sah. Jawabannya adalah sah ya. Karena syarat wudu itu hanyalah air yang suci mensucikan, kemudian banyak ya, lebih dari 2 kula. 2 kula itu berapa Pak? 2 kula itu kalau ditaker itu ada 180 liter ya. Sedangkan air sungai itu kan banyak ya, berarti lebih dari 2 kula. Berarti wudunya sah. Nomor 3, Hamidah akan bersuci dari hadas besar dalam kurung nifas dengan cara titik-titik. A. Niat dan membasuh seluruh tubuh kecuali kepala. B. Membasuh seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. C. Membasuh muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. D. Membasuh seluruh tubuh dari kepala sampai kaki disertai niat. Apa yang jawaban yang benar? Yang paling benar adalah D. Kenapa D Pak? Karena cara mensucikan hadas besar yaitu adalah dengan niat dan juga membasuh seluruh tubuh mulai dari atas sampai bawah. Kalau yang A ini kan niat tapi kepala tidak dibasuh. Yang B seluruh tubuh dibasuh tapi tidak niat. Yang C membasuh muka dan sebagian kepala, tidak ada niatnya juga. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya langsung ya. Pernyataan di atas yang termasuk syarat sah sholat: 1. Menghadap kiblat, 2. Menutup aurat, 3. Telah masuk waktu sholat, 4. Beragama Islam, 5. Berdiri jika mampu. Apa tadi pertanyaannya? Syarat sah ya, berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ini syarat sah sholat. Kalau yang 4 ini beragama Islam itu bukan syarat sah, tapi syarat wajib melakukan sholat ya, beda ya syarat sah dengan syarat wajib. Berarti kalau agamanya tidak Islam ya berarti tidak wajib. Yang 5, berdiri jika mampu. Lah berdiri ini termasuk rukun ya, bukan syarat. Bedanya apa Pak? Syarat sama rukun. Kalau syarat itu dilakukan di luar sholat. Kalau rukun itu dilakukan ketika sholat. Berarti jawabannya apa? A ya, 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan bacaan sujud adalah gampang nih. A. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jelas A ya. Soal nomor 6. Muhaimin melaksanakan sholat asar, tetapi ketika rakaat kedua dia lupa tidak melakukan duduk tasyahud awal.
maka hukum sholatnya A. Sah karena ia lupa, B. Tidak sah karena berdosa, C. Batal dan harus mengulang, D. Sah harus disertai sujud sahwi. Maka jawaban yang betul adalah yang paling benar adalah D ya. Jadi dia lupa, tidak melakukan tasyahud awal, tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Maka apabila ditinggalkan itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia lupa maka harus disertai dengan sujud sahwi. Selanjutnya nomor 7. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dianjurkan mengucapkan lafal. Jadi jawaban ketika azan ya jelas. Bacaan jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jawabannya C ya. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan hadis berikut. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi. Afdulu ya ini ya. Ini salah ketik ini. Salatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Terjemahan yang tepat tentang dalil keutamaan sholat fardu tersebut yaitu A. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 20 tingkat. Salah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, ini yang betul ya, B ya. C. Salat sendirian lebih utama dibandingkan sholat berjamaah. Salah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak amal soleh ya. Jadi yang lebih tepat tadi adalah B ya. Jadi sholatul jamaati, sholat jamaah afdalu lebih utama min sholatil fardhi daripada sholat sendirian bisab'in wa isrina darajah sebanyak 27 derajat. Soal nomor 9. Ketika sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Jannah, imam sholat lupa tidak sujud kedua pada rokaat pertama. Semua makmum laki-laki mengucapkan subhanallah, sedangkan jamaah perempuan dengan cara A. Mengingatkan setelah selesai sholat, B. Cukup diwakili jamaah laki-laki, C. Mengucapkan subhanallah, D. Menepuk tangan 3 kali. Ya, jawabannya adalah D ya. Karena ketika makmum perempuan mengingatkan itu dengan menepuk tangan 3 kali. Sedangkan kalau laki-laki cara mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Nomor 10. Ada berdoa yang dibenarkan dalam agama Islam antara lain A. Menghadap ke arah kiblat, B. Meratap agar doanya diterima, C. Menangis agar cepat terkabulkan, D. Memakai sajen agar lebih khusyuk. Jawaban yang tepat adalah A ya, menghadap ke arah kiblat. Soal nomor 11. Perhatikan lafadz berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Arti lafadz yuhyi wa yumitu dalam lafadz zikir di atas yang paling benar: A. Menghidupkan dan menyuburkan, B. Mematikan dan membangkitkan, C. Mematikan dan menghidupkan, D. Menghidupkan dan mematikan. Yang paling benar sesuai dengan urutan lafadz ya. Yuhyi berarti menghidupkan, wa yumitu mematikan. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Di antara syarat wajib yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat yaitu A. Beragama Islam, balik, berakal sehat, dan musafir. B. Beragama Islam, berakal sehat, balik, dan harus bermukim. C. Beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, dilaksanakan secara berjamaah. D. Seorang muslim yang sudah dihitan meskipun belum balik, berakal sehat, dan dikerjakan secara berjamaah.
Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi syarat wajib untuk melakukan sholat Jumat yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik dan harus bermukim. Maka ketika musafir ya, ketika orang itu sedang bepergian, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat, tetapi tetap wajib melakukan sholat zuhur. Soal nomor 13. Salah satu sebab yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat: A. Memiliki acara hajatan, B. Menjenguk orang sakit parah, C. Menunggu orang tua yang sedang sakit, D. Bepergian jauh yang tidak memungkinkan sholat Jumat. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 14. Di sebuah koran diberitakan bahwa seorang warga korban banjir bandang terbawa arus yang sangat deras. Pencarian sudah dilakukan selama beberapa hari dan diindikasikan korban sudah meninggal dunia. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan A. Doa dan istighosah bersama, B. Selamatan di sungai agar tidak terjadi banjir lagi, C. Sholat gaib bagi jenazah korban yang tidak ditemukan, D. Upacara keliling kampung dengan membawa seekor sapi betina. Maka jawaban yang tepat adalah C ya. Karena apa? Karena korban diindikasikan sudah meninggal, maka kewajiban kita adalah sholat gaib. Soal nomor 15. Setelah takbir ketiga dalam sholat jenazah, Mahmud seharusnya membaca A. Doa, B. Salam, C. Sholawat, D. Al-Fatihah. Setelah takbir ketiga ya, coba kita ingat-ingat ya. Jadi setelah takbir pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua yang dibaca adalah sholawat. Setelah takbir yang ketiga yang dibaca adalah doa ya, mendoakan untuk mayit.